Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi persamaan eksponen. Oke, selanjutnya adalah kompetensi dasar yang perlu kalian capai. Yang pertama, 3.1 yaitu mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Selanjutnya, 4.1 yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Adapun tujuan pembelajaran yang perlu dicapai, yang pertama itu siswa dapat menjelaskan definisi persamaan eksponensial. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan bentuk-bentuk persamaan eksponensial. Dan yang terakhir, siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial. Baik, yang pertama adalah definisi dari persamaan eksponensial. Nah, apa itu persamaan eksponensial? Nah, di sini dijelaskan persamaan eksponensial adalah suatu persamaan yang memuat variabel atau bisa dibilang dengan peubah ya sebagai eksponen bilangan berpangkat, atau persamaan yang bilangan pokoknya memuat variabel atau peubah X. Nah, ini ada contoh dari persamaan eksponensial. Nah, persamaan eksponensial 2 pangkat 3x dikurangi 1 sama dengan 32 pangkat 2x. Nah, persamaan ini itu adalah persamaan eksponen yang eksponennya atau pangkatnya. Nah, di sini kan pangkatnya 2. Di sini kan pangkatnya 3x dikurangi 1 dan 2x ya. Di mana pangkatnya itu memuat variabel X. Nah, di sini ada variabel X-nya. Masing-masing pangkat itu mempunyai variabel X. Nah, contoh yang kedua nih, ada persamaan 16Y ditambah 2 kali 4 pangkat Y ditambah 1 sama dengan 0. Nah, persamaan ini itu merupakan persamaan eksponensial yang eksponennya atau pangkatnya itu memuat variabel Y. Nah, kita akan masuk pada bentuk-bentuk persamaan eksponen. Apa sih bentuk-bentuknya? Nah, yang pertama adalah bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Nah, kita lihat nih, jika ada bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat P dengan syaratnya itu A-nya itu harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Maka penyelesaiannya itu Fx sama dengan P. Jadi penyelesaiannya tinggal kita ambil pangkatnya saja. Oke, kita coba lihat contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 5 pangkat 2x dikurangi 1 sama dengan 625. Nah, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini? Kita lihat dulu persamaan yang ditanyakan ya. 5 pangkat 2x dikurangi 1 sama dengan 625. Nah, persamaan ini kita ubah ke dalam bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Nah, kita lihat ruas kiri. Ruas kiri itu sudah sesuai ya dengan bentuk A pangkat Fx, di mana A-nya itu adalah 5 kan. Kemudian Fx-nya itu adalah 2x dikurangi 1. Maka untuk persamaan sebelah kanan itu kita sesuaikan juga dengan persamaan sebelah kiri, yaitu menjadikan bilangan pokoknya itu 5. Jadi di sini kita ubah 625 itu kita jadikan bilangan berpangkat. Jadi dicari 5 pangkat berapa supaya hasilnya 625. Ya, 5 pangkat 3 ya. Jadi kita sudah mendapatkan bentuknya. 5 pangkat 2x dikurangi 1 sama dengan 5 pangkat
3. Nah, bilangan pokoknya sudah sama-sama 5. Kemudian setelah seperti ini, kita langsung ke penyelesaian dari persamaannya, yaitu kita mengambil fx sama dengan p. Fx-nya itu adalah 2x dikurangi 1, sedangkan p-nya itu adalah 3. Maka kita tulis 2x dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, kemudian setelah ini kalian jabarkan secara aljabar biasa untuk mendapatkan nilai x-nya. Nah, kita dapat nih nilai x-nya itu adalah 2. Maka dari itu himpunan penyelesaiannya adalah 2. Nah, untuk penulisan dari himpunan penyelesaian itu jangan lupa untuk menambahkan tanda kurung kurawal. Jadi ketika di sini kita tahu atau kita peroleh x sama dengan 2, maka 2-nya itu diapit dengan kurung kurawal ya. Selanjutnya adalah bentuk a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Nah, jika ada bentuk seperti itu dengan syarat a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 0, maka penyelesaiannya itu fx sama dengan gx. Sebenarnya sama ya caranya dengan bentuk yang pertama. Hanya saja untuk bentuk yang kedua ini persamaan di ruas kanan itu dalam bentuk persamaan juga. Pangkatnya dalam bentuk persamaan. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 9 pangkat x kuadrat dikurangi x sama dengan 27 pangkat x kuadrat dikurangi 1. Nah, penyelesaiannya jadi untuk 9 itu masih dapat kita sederhanakan ya menjadi bilangan berpangkat, yaitu 3 pangkat 2. Begitupun dengan 27. 27 itu masih bisa kita sederhanakan menjadi bilangan berpangkat 3 pangkat 3. Nah, yang perlu diingat untuk menjadikan bilangan biasa menjadi bilangan berpangkat itu bilangan pokoknya harus sama ya, harus sama. Nah, kalau di sini sama-sama kita ambil 3 karena harus menyesuaikan dengan bentuk ini, bentuk persamaannya. Nah, setelah seperti ini kita langsung ambil fx dan gx-nya disama dengankan. Nah, di sini untuk ruas kiri itu fx-nya adalah 2 kali x kuadrat ditambah x. Sedangkan untuk yang ruas kanan itu 3 kali x kuadrat dikurangi 1. Maka dari itu kita peroleh nih. Dijabarkan seperti biasa. Kemudian dijadikan persamaan kuadrat. Kemudian setelah seperti ini difaktorkan. Nah, diperolehlah x kurangi 3 kali x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini setelah seperti ini kita cari x-nya, berarti sama dengan 3 dan x-nya sama dengan negatif 1. Diperoleh dari sini ya. Nah, setelah seperti itu maka diperolehlah himpunan penyelesaian, yaitu minus 1 dan 3. Jangan lupa dalam penulisannya kita perlu menambahkan kurung kurawal. Oke, yang selanjutnya kita masuk pada bentuk ketiga, yaitu bentuk a pangkat fx sama dengan b pangkat fx. Nah, apa sih perbedaan bentuk ini dengan bentuk sebelumnya? Nah, bentuk sebelumnya itu bilangan pokoknya itu sama, jadi sama-sama a ya. Nah, kalau pada bentuk ini itu bilangan pokoknya berbeda, yang sama adalah pangkatnya ya, yaitu fx. Nah, fx ini dalam bentuk persamaan. Oke, kita lihat ketentuannya. Kalau misal kalian menemukan soal dengan bentuk a pangkat fx sama dengan b pangkat fx dengan a itu lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1, kemudian b juga lebih dari 0 dan b tidak sama dengan 1, dan a itu tidak sama dengan b, artinya bilangan pokoknya itu berbeda, maka fx sama dengan 0. Jadi kita langsung mengambil pangkatnya kan sama ya, kemudian kita sama dengankan dengan 0.
Nah, kita lihat contohnya agar lebih jelas. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 6 pangkat X dikurangi 3 sama dengan 9 pangkat X dikurangi 3. Nah, ini kan bilangan pokoknya yang ruas kiri adalah 6. Dan yang ruas kanan itu adalah 9. Sedangkan eksponennya itu sama-sama X dikurangi 3. Maka dari itu penyelesaiannya kita langsung ambil persamaan ini, itu eksponennya ya, yaitu X dikurangi 3 sama dengan 0. Sesuai dengan ketentuan ini. Oke. Nah, maka kita peroleh X-nya sama dengan 3. Cukup mudah bukan ya? Jadi, himpunan penyelesaiannya itu adalah 3, karena X-nya sama dengan 3. Jangan lupa untuk menuliskan kurung kurawalnya. Baik, selanjutnya kita masuk pada bentuk keempat, yaitu fx pangkat gs sama dengan fx pangkat hx. Nah, untuk dapat menyelesaikan persamaan dengan bentuk ini, ada beberapa kemungkinan yang perlu dipertimbangkan atau langkah-langkahnya ya. Yang pertama, persamaan akan berlaku untuk bilangan pokok sama dengan 1 atau fx-nya sama dengan 1. Nah, jadi nanti dalam penyelesaian itu fx kita tulis sama dengan 1. Nah, yang kedua itu persamaan berlaku untuk bilangan pokok sama dengan negatif 1. Nah, bilangan pokok di sini kan fx ya, maka dari itu kita tulis fx sama dengan negatif 1. Nah, dengan menuliskan ini itu dapat berlaku syaratnya gx dan hx itu bernilai genap atau gx dan hx itu keduanya bernilai ganjil. Jadi kalau misal hx-nya atau gx-nya salah satu genap dan salah satunya ganjil, maka tidak memenuhi ya. Oke, yang ketiga, persamaan berlaku untuk bilangan pokok sama dengan 0. Jadi kita tulis fx-nya sama dengan 0. Nah, syarat yang harus dipenuhi itu gx dan hx-nya kedua-duanya harus bernilai positif, tidak boleh negatif. Kemudian yang terakhir itu persamaan berlaku jika pangkatnya sama atau gx sama dengan fx. Nah, di sini kan pangkatnya itu adalah gx ya. Kemudian yang ruas kanan itu pangkatnya hx, maka kita sama dengankan di sini dengan syarat untuk bilangan pokok sama dengan 0, pangkat bernilai positif, atau fx sama dengan 0, maka gx dan hx-nya bernilai positif. Nah, untuk yang keempat ini kita hanya menuliskan gx sama dengan fx saja, karena di sini untuk yang sama dengan 0, fx ini kan bilangan pokoknya sama dengan 0. Nah, di sini kan udah kita cari ya, di sini fx sama dengan 0, kemudian pangkatnya bernilai positif. Nah, pangkatnya kan gx sama hx. Nah, di sini sudah kita hitung dan fx-nya sama dengan 0, maka gx bernilai positif. Nah, di sini kita juga sudah mengujinya. Maka dari itu gx sama dengan fx penyelesaiannya akan auto berlaku atau memenuhi. Oke, biar tidak bingung, kita lanjut pada contoh soalnya saja. Nah, di sini ada suatu contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian 3x dikurangi 10 pangkat x kuadrat sama dengan 3x dikurangi 10 pangkat 2x. Nah, penyelesaiannya yang pertama, kemungkinan pertama itu kan kita lihat lagi ya di sini. Kemungkinan pertama adalah persamaan berlaku untuk fx sama dengan 1. Jadi, di sini kita cari fx. Fx-nya berapa di sini? Fx-nya kan 3x dikurangi 10 ya. Nah, fx-nya ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Jadi, fx sama dengan 1, maka kita tulis 3x dikurangi 10 sama dengan 1. Nah, setelah kayak gini, itu kita jabarkan sesuai dengan aturan aljabar seperti biasa, sehingga diperolehlah nilai x-nya. Nah, nilai x ini kita
sebut sebagai himpunan penyelesaian yang pertama. Nah, yang kedua itu fx sama dengan negatif 1. Karena tadi ya, ini adalah langkah yang kedua, maka kita sama dengan kan 1, negatif 1. Nah, 3x dikurangi 10 sama dengan negatif 1, maka kita peroleh x nya sama dengan 3. Ini ketutup, nggak apa ya. Oke. Nah, untuk langkah yang kedua itu kan ada syaratnya. Syaratnya baik gx maupun hx itu harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Tidak boleh salah satu genap atau salah satunya ganjil. Maka dari itu x sama dengan 3-nya kita uji dulu, periksa dulu apakah ketika x sama dengan 3 itu kita masukkan ke gx dan hx keduanya sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Oke, kita masukkan ya. Karena gx-nya itu adalah x kuadrat, maka x-nya kita ganti dengan 3. Maka dari itu diperolehlah 9. Nah, 9 itu merupakan angka ganjil ya. Oke. Selanjutnya kita lihat hx dengan cara memasukkan nilai x-nya ke fungsi hx. Kita tahu bahwa hx-nya itu adalah 2x kan. Nah, x-nya kita ganti dengan 3. Maka dari itu kita peroleh 6. Nah, 6 merupakan bilangan genap. Jadi, karena gx-nya ganjil dan hx-nya genap, sedangkan syaratnya itu gx dan hx-nya itu sama-sama genap atau sama-sama ganjil, maka x sama dengan 3 ini bukan penyelesaian atau tidak memenuhi. Jadi nanti di akhir atau di himpunan penyelesaian x sama dengan 3 itu tidak dicantumkan dalam himpunan penyelesaian. Kenapa? Karena tidak memenuhi syaratnya. Oke, selanjutnya yang ketiga. Syarat yang ketiga itu bilangan pokoknya kita sama dengan 0 atau fx-nya sama dengan 0 ya. Nah, fx-nya itu 3x dikurangi 10 sama dengan 0. Kemudian dijabarkan 3x sama dengan 10, didapatlah x sama dengan 10/3. Nah, dalam langkah ketiga ini kita juga punya syarat. Syaratnya apa? Gx dan hx-nya harus sama-sama positif. Maka dari itu, setelah kita mendapat x sama dengan 10/3, kita uji terlebih dahulu. Ketika dimasukkan ke gx dan hx, apakah nilainya sama-sama positif atau tidak? Jika sama-sama positif, maka termasuk penyelesaian. Tetapi jika salah satunya negatif, maka atau kedua-duanya negatif, maka bukan merupakan penyelesaian ya. Oke, kita masukkan gx. X-nya kan gx-nya x kuadrat, maka x-nya kita ganti dengan 10/3. Nah, diperolehlah 100/9. Nah, 100/9 ini lebih dari 0, artinya gx itu bernilai positif ya. Oke, berarti gx memenuhi. Kemudian kita coba periksa yang hx. Kita tahu persamaan hx itu berapa? 2x ya. Ya, maka dari itu kita masukkan x-nya 10/3. Maka dari itu diperoleh 20/3. Nah, 20/3 itu lebih dari 0, walaupun bentuknya pecahan tapi tetap bernilai positif ya, karena bukan minus. Nah, karena kita peroleh gx itu positif dan hx itu positif, maka x sama dengan 10/3 itu merupakan penyelesaian. Jadi nanti di akhir x sama dengan 10/3 kita cantumkan dalam penyelesaian. Oke, yang terakhir, gx sama dengan hx. Nah, pangkat gx itu sama dengan x kuadrat ya. Kemudian hx-nya 2x. Kita sama dengan kan. Kemudian kita cari nilai x-nya. Nah, setelah seperti ini kita faktorkan. Didapatlah x sama dengan 0 atau x sama dengan 2 ya di sini, bukan 0. Ini ada kesalahan ya, mohon maaf. Di sini seharusnya 2 ya. Oke. Karena
di sini kita pakai X dikurangi 2. Oke, jelas ya. Nah, maka dari itu kita peroleh himpunan penyelesaian dari yang langkah 1 sampai langkah 4 itu 0, 2, 10/3, dan 11/3. Jadi untuk himpunan penyelesaian atau untuk nilai X yang tidak memenuhi tidak perlu dicantumkan dalam himpunan penyelesaian. Jangan lupa untuk menuliskan kurung kurawal ya, sebagai tanda bahwa itu merupakan himpunan penyelesaian. Oke, yang terakhir. Bentuk yang terakhir adalah bentuk A kali A pangkat fx dikuadratkan kemudian ditambah B besar dikali A pangkat fx dikuadratkan kemudian ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk dapat menyelesaikan persamaan tersebut, yang pertama kita perlu mengubah persamaan tersebut ke dalam bentuk persamaan kuadrat dulu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memisalkan A pangkat fx sama dengan P. Jadi terserah ya, mau P atau mau A, mau Q, terserah. Di sini adalah variabel, tapi di sini ibu memakai P. Nah, A pangkat fx di sini ini kan A pangkat fx. Nah, yang kedua juga ada A pangkat fx, maka dari itu kita misalkan menjadi A kali P kuadrat ditambah B kali P kuadrat ditambah C sama dengan 0. Nah, oke, kita masuk pada contoh soalnya. Nah, di sini ada soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2x dikurangi 2 pangkat x ditambah 3 ditambah 16 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya kita tulis kembali persamaannya. Kemudian di sini lihat di 2 pangkat x ditambah 3. Nah, di sini kita bisa menuliskan ya, kita bisa menuliskan 2 pangkat X dikali 2 pangkat 3. Nah, di sini merupakan sifat dari bilangan berpangkat, di mana A pangkat X ditambah Y itu dapat kita tulis A pangkat X dikali A pangkat Y, kayak gitu. Nah, itu merupakan bentuknya. Jadi kita pisahkan, ini bisa karena pangkatnya berjumlahan, maka kita bisa kalikan seperti ini ya, dengan basis yang sama-sama 2. Nah, setelah seperti ini kita sudah mendapatkan 2 pangkat X. Nah, 2 pangkat X ini kita misalkan P, seperti aturan yang sebelumnya kita bahas ya. Oke, sehingga menjadikan persamaannya itu P kuadrat. Nah, di sini P kuadrat itu dari mana? Dari sini. Nah, 2 pangkat 2x itu kita bisa balik 2 pangkat x kali 2. Nah, 2 pangkat x nya P, kemudian masih tersisa 2 ya, 2 nya sebagai kuadrat, kemudian dikurangi P kali 2 pangkat 3 ditambah 16 sama dengan 0. Nah, P kuadrat dikurangi 8P ditambah 16 sama dengan 0. Nah, 8 ini dari mana? Dari 2 pangkat 3. Nah, kemudian kita jabarkan P dikurangi 4 dikali P dikurangi 4 sama dengan 0. Maka dari itu P sama dengan 4. Nah, untuk mendapatkan X, maka P ini kita ubah menjadi 2 pangkat X. Nah, 2 pangkat X sama dengan 4 ya, berarti. Maka dari itu, karena ruas kiri itu bentuknya 2 pangkat, maka ruas kanan kita ubah menjadi 2 pangkat juga. Nah, 4 itu kita jadikan 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2 ya. Oke, setelah seperti ini, karena basisnya itu sama, kita hanya kita bisa menuliskan X sama dengan 2. Jadi ini salah ya, mohon maaf ya. Ini harusnya X sama dengan 2 saja, tidak perlu dipangkatkan karena ini langsung dari sini. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2 gitu. Baik, mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa dipahami, tidak ada pembelajaran yang terlalu sulit selama kita mau belajar. Oke, terima kasih.